Shalom Bapak Ibu, Shalom umat Tuhan. Jumpa kembali dengan kami, pelayan Tuhan dari GBI Kemang Pratama, untuk menyampaikan renungan harian saat ini. Nah, firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bunyinya seperti ini: Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat yang ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Lebih jauh dituliskan seperti ini: sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sekali lagi, Yesus menampakkan diri berulang-ulang dan mengajarkan tentang kerajaan Allah. Masa-masa kita saat ini sama seperti di zaman Tuhan Yesus dan murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Kenapa? Ya, karena kita sedang ada di rentang waktu antara kebangkitan Yesus sampai kepada hari kenaikannya. Nah, dalam jeda waktu itu, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia menampakkan diri bukan sekedar untuk gagah-gagahan, terlihat hebat. Percayalah, Yesus tidak pernah menampakkan diri untuk melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi dia menampakkan diri berulang-ulang kepada muridnya untuk melanjutkan apa yang telah dia ajarkan, yaitu tentang kerajaan Allah. Nah, menariknya tentang kerajaan Allah, ini adalah sebuah topik yang bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang telah bergabung di GBI Kemang Pratama, khususnya antara rentang periode tahun 2010 sampai tahun 2015. 5 tahun itu kita sangat gencar berbicara tentang hidup dalam kerajaan Allah. Bagi Bapak Ibu yang bergabung dan melayani Tuhan di GBI Kemang Pratama di antara tahun 2016 dan sampai hari ini, mungkin belum pernah mendengarnya atau mendengarnya hanya dalam sharing-sharing sekilas. Nah, renungan hari ini saya kembali untuk menyampaikan kurang lebih kira-kira kerajaan Allah itu tentang apa. Nah, kita mulai dari pengertian kerajaan Allah. Apa sih itu kerajaan Allah? Nah, carinya tidak usah jauh-jauh, carinya tidak usah pakai referensi yang lain, pakai yang ada tertulis di dalam Kamus Alkitab. Kamus Alkitab itu bagian terakhir dari Alkitab Bapak Ibu. Di sana ditulis bahwa begini: kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah. Sekali lagi, pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah atas siapa? Atas seseorang maupun juga komunitas. Di mana? Baik yang ada dalam kehidupan saat ini maupun nanti di sorga. Jadi kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah hari ini dan yang akan datang, baik atas hidup seseorang maupun dalam hidup sebuah komunitas. Allah yang berdaulat dalam hidup kita, Allah yang berkuasa penuh atas hidup kita. Sebagaimana kata Tuhan dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata kurios, atau berdaulat penuh atas kehidupan kita. Demikianlah harus terjadi saat ini. Dalam situasi yang seperti ini Bapak Ibu, daripada saling menyalahkan, daripada berlomba-lomba untuk memamerkan teologi siapa yang paling benar dalam menganalisa keadaan saat ini, sebagai hamba Tuhan izinkan saya berkata, lebih baik setiap orang mengambil waktu untuk merenung, mengambil waktu untuk introspeksi diri, mengambil waktu untuk hidupnya menjadi pelaku dari pemerintahan Allah. Membiarkan hidup kita dipimpin dan diperintah oleh Allah lewat tuntunan Roh Kudus, lewat pimpinan firman Allah. Sesuaikan diri kita, atau kata yang lebih tepat adalah begini: tundukkan diri kita pada kedaulatan Allah yang mutlak, yang memang dari semula berkuasa penuh atas hidup kita. Selamat menjalani kehidupan di bawah pemerintahan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin untuk firman Tuhan.